kembali dalam renungan harian Kitab Suci. Saya Pastor Fransiskus Ginting akan membawakan renungan hari ini, Selasa 31 Januari tahun 2023, pada peringatan wajib Santo Yohanes Bosco. Injil hari ini diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada yang tenaga keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu itu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat terkejut. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Konsentrasi dan perhatian
merupakan pendukung utama untuk memperoleh hasil yang didambakan. Dalam bahasa lain, usaha akan mendatangkan hasil. Prinsip demikian yang patut dipegang setiap orang untuk mencapai tujuan kehidupan yang lebih baik, berjuang untuk mencapai hasil. Selain untuk mencapai hasil, prinsip demikian juga patut dipegang untuk mempertahankan kehidupan. Ketika orang yang sangat kita cintai mengalami sakit, maka konsentrasi dan perhatian akan senantiasa terarah padanya agar bertahan hidup. Kita akan berjuang agar dia tetap hidup. Saudara-saudari terkasih, Yairus, seorang kepala rumah ibadat terpandang di tengah masyarakat, jika dibandingkan Yesus yang hanyalah guru keliling. Akan tetapi Yairus sangat mencintai putrinya. Maka segala cara dia usahakan untuk dapat memperoleh kesembuhan bagi putrinya yang sedang sakit dan hampir mati itu. Bahkan sampai akhirnya dia rela datang tersungkur di depan kaki Yesus. Tentu ini bukan hal yang gampang. Bagaimana mungkin seorang kepala rumah ibadat membutuhkan seorang guru keliling? Bisa saja memang dia sedang populer, tetapi siapa sih dia? Nama besar dan posisi terhormat kerap membuat orang sulit rendah hati. Tetapi itu tidak berlaku bagi Yairus demi putrinya. Dia mengalahkan kesombongannya, memusatkan hati dan konsentrasinya untuk kesembuhan putrinya dengan mengimani Yesus sebagai penyembuh. Dan terbukti, iman dan usahanya tidak sia-sia. Anaknya yang sudah mati dipegang oleh Yesus dan dibangkitkan. Demikian pula dengan perempuan yang sudah sakit pendarahan selama 12 tahun tadi dalam Injil. Bahkan ia telah berulang kali diobati hingga hartanya habis. Tidak ada harapan lagi. Hingga tinggal satu pribadi yang kabarnya dapat menolong, yaitu Yesus. Mendatangi Yesus secara terbuka tidak mungkin dilakukan karena hukum Taurat mencap dan hukum Perjanjian Lama mengatakan bahwa sakit yang diderita perempuan tadi itu adalah sakit najis. Namun harapan kesembuhan yang membara mendorong dia untuk memberanikan diri menjamah Tuhan Yesus yang dipercaya dapat berbuat sesuatu. Hati dan konsentrasi dipusatkannya pada iman akan Yesus. Dengan iman menjamah jumbai jubahnya saja, aku akan sembuh. Perempuan itu berbaur dengan orang banyak dan berjuang menjamah jumbai jubah Yesus. Dan usaha serta imannya tidak sia-sia sampai akhirnya ia sembuh. Saudara-saudari terkasih, Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan dalam Injil hari ini mengingatkan kita akan hasil yang hendak kita capai serta perjuangan yang telah kita lakukan. Artinya, kemana perhatian dan konsentrasi kita dan bagaimana kemudian hasil yang kita peroleh. Demikian juga halnya dalam menyampaikan permohonan kepada Yesus. Sungguhkah perhatian dan konsentrasi kita terarah kepada Yesus yang akan mengabulkan permohonan itu? Atau kita kadang ragu dengan permohonan kita sendiri, sehingga ragu juga dikabulkan atau tidak? Yesus dalam Injil tadi, setelah Yairus dengan penuh keyakinan datang kepadanya, Yesus tidak ragu untuk menyembuhkan anak itu, meskipun orang sudah mengatakan bahwa anak itu mati. Yesus tidak pernah ragu untuk menolong. Konsentrasi dan perhatian itu jugalah yang ditekankan oleh penulis surat kepada orang Ibrani. Marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita,
melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Tekun dalam perlombaan untuk bisa sampai pada finish yang diharapkan, yakni kesatuan dengan Yesus, karena mata selalu tertuju kepadanya. Itulah hasil akhir yang kita harapkan, dan itulah wujud dari seluruh permohonan kita. Tuhan memberkati.